warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Biologi, perkenalkan nama saya Asra Hayatus Soleha dari jurusan Pendidikan Biologi. Nah, sebelum kita memulai materi pada hari ini, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan nih. Kalian tahu nggak kenapa ketika kita terluka, lama-lama luka itu menutup? Dan kalian tahu nggak kenapa dari tubuh kita yang pendek itu bisa bertumbuh menjadi tinggi? Dan pernahkah juga nggak kalian berpikir kenapa ketika kita mendonorkan darah kita itu tidak pernah berkurang? Nah, hal ini terjadi karena di dalam tubuh kita itu terjadi pembelahan sel secara mitosis. Nah, kalian tahu nggak apa itu pembelahan mitosis? Ya, jadi pembelahan secara mitosis ini adalah pembelahan sel yang terjadi di dalam tubuh kita, yang disebut juga dengan pembelahan somatis. Nah, pembelahan mitosis ini memiliki dua fungsi. Yang pertama itu adalah pembentukan. Contohnya yang tadi, dalam proses pertumbuhan dan juga dalam proses pendonoran darah tadi, di mana satu sel itu bisa berkembang biak menjadi banyak sel. Sedangkan yang kedua itu adalah pembaruan atau regenerasi. Contohnya itu ketika kita terluka tadi, lama-lama luka kita akan menutup karena adanya pembaruan sel. Dalam pembelahan sel mitosis terbagi menjadi beberapa fase. Nah, subfase yang pertama adalah interfase atau disebut juga dengan fase persiapan. Kemudian mitosis dan selanjutnya yang terakhir adalah sitokinesis. Growth 1 atau pertumbuhan primer. Pada tahap ini sel bertumbuh menjadi besar dikarenakan bertambahnya volume sitoplasma. Organel-organel pada sitoplasma termasuk sentriol itu pada sel hewan direplikasi. Nah, tahap pertumbuhan primer merupakan tahap yang paling lama pada fase persiapan yang terjadi sekitar 12 hingga 24 jam. Subfase yang kedua adalah sintesis. Di tahap ini terjadi replikasi DNA beserta protein yang untaiannya disebut juga dengan benang kromatin. Proses replikasi benang kromatin ini membentuk kembaran yang dinamakan kromatin. Subfase ini membutuhkan waktu sekitar 6 hingga 8 jam. Subfase yang ketiga dari interfase adalah growth 2 atau pertumbuhan sekunder. Pada tahap ini, organel-organel sel dan juga RNA terbentuk dibantu oleh enzim yang diproduksi pada tahap pertumbuhan primer sebelumnya. Pada proses ini membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 4 jam. Dan pada tahap ini merupakan proses terakhir sebelum sel benar-benar membelah. Masuk kepada tahap sel benar-benar membelah, yaitu mitosis. Mitosis ini terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, profase, kedua, metafase, ketiga, anafase, dan 4, telofase. Tahap mitosis pertama adalah profase. Pada tahap ini, benang-benang kromatin mulai mengalami penebalan yang kemudian membentuk kromosom yang terdiri dari 2 kromatid yang identik dan terikat pada sentromer atau kepala kromosom. Pada awal profase, sentrosom akan mengalami replikasi sehingga menghasilkan 2 sentrosom. Kemudian, setiap sentrosom akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Setiap sentromer memiliki 2 kinetokor yang merupakan formasi protein yang menjadi tempat melekatnya benang-benang spindle. Di akhir tahap profase ini, nukleus dan membran inti menghilang. Selain itu, sentrosom sudah sampai di kutubnya masing-masing. Dan benang-benang spindle akan membentang dari satu kutub ke kutub yang lainnya. Selanjutnya, tahap kedua pembelahan mitosis, yaitu metafase. Pada tahap ini, nukleus dan membran inti sudah tidak terlihat. Masing-masing kinetokor dan sentromer dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindle. Kemudian, pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel atau bidang ekuator dan membentuk lempeng metafase. Tahap ketiga pembelahan mitosis adalah anafase. Pada tahap ini ditandai dengan permisahan
kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang spindle menuju kutub-kutub yang berlawanan. Jumlah kromosom di kutub yang satu akan sama dengan jumlah kromosom yang di kutub lainnya. Selanjutnya, kita masuk ke tahap akhir pembelahan mitosis, yaitu telofase. Pada tahap ini, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing, di mana benang-benang spindle mulai menghilang dan membran inti juga mulai terbentuk di antara dua kromosom yang terpisah. Semua tahap pembelahan mitosis ini diakhiri dengan tahap sitokinesis. Nah, sitokinesis ini merupakan fase pembelahan atau pemisahan sitoplasma, organel, dan membran seluler. Membran ini dimulai dari pinggir sel yang menuju ke bagian tengah sel sehingga menghasilkan dua sel anak. Itulah gambaran umum proses pembelahan sel yang terjadi. Memang luar biasa keadaan sel kita ini. Selain mampu menggandakan diri, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ternyata pembelahan sel ini membutuhkan 90% waktu untuk persiapan atau fase interfase dan hanya 10% waktu saja untuk proses pembelahannya, yaitu mitosis dan sitokinesis. Nah, untuk kesimpulannya, pembelahan sel mitosis adalah pembelahan sel yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup, di mana berfungsi untuk pembentukan dan regenerasi atau pembaruan sel. Pembelahan sel mitosis ini terbagi menjadi dua proses. Yang pertama interfase atau persiapan, yang terbagi pula menjadi tiga fase. Yang pertama itu adalah fase gap 1, sintesis, dan gap 2. Lalu yang kedua itu adalah fase mitotik. Fase mitotik ini terbagi pula menjadi 4 fase. Yang pertama adalah profase, kedua metafase, ketiga anafase, dan yang keempat adalah telofase. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.